Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-9 dari video berseri atau playlist bertema belajar SQL dan database dengan MySQL atau MariaDB. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk menambah, mengubah, dan menghapus data pada suatu table atau untuk konteks yang lebih luas, seringkali dikenal sebagai Data Manipulation Language atau biasa disingkat sebagai DML. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari Data Manipulation Language atau biasa disingkat sebagai DML. Sesuai dengan namanya, Data Manipulation Language akan berfokus pada aktivitas manipulasi data pada suatu table, seperti mengisi data, mengubah data, dan juga menghapus data pada suatu table dalam database. Kesemuanya akan kita pelajari pada sesi pembelajaran kita kali ini. Di sini pertama-tama kita akan mempersiapkan terlebih dahulu database dan table untuk sesi pembelajaran kita. Semisal kali ini kita akan membuat database dengan nama kampus. Nah, untuk membuat suatu database dengan nama kampus, kita bisa gunakan komen create database, lalu diikuti dengan nama database yang ingin kita buat. Dalam hal ini adalah database kampus. Kampus seperti ini. Kita eksekusi dengan menggunakan Ctrl+Shift+Enter. Lalu berikutnya kita akan coba cek keberadaan dari database kampus ini dengan mengetikkan komen show databases seperti ini. Lalu kita eksekusi. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, database kampusnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan aktifkan database kampus ini dengan menggunakan komen use campus. Kita eksekusi dengan Ctrl+Shift+Enter. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah table dengan nama mahasiswa. Berikut akan kami demokan. Nah, di sini karena kita ingin membuat suatu table, berarti kita akan menggunakan klausa create table, lalu diikuti dengan nama tabelnya. Dalam hal ini adalah table mahasiswa. Mahasiswa. Lalu kurung buka dan kurung tutup, titik koma, ya. Dan kita akan spesifikasikan nama-nama kolomnya. Semisal di sini kolom pertama untuk tabel mahasiswa adalah kolom NIM atau nomor induk mahasiswa yang bertipe data varchar dengan ukuran 8 karakter. Berarti kita tuliskan saja di sini NIM varchar 8 seperti ini. Lalu karena kolom NIM ini akan kita jadikan sebagai primary key, maka nilainya tidak boleh kosong. Berarti di sini kita harus sertakan properties not null seperti ini. Selanjutnya, kolom kedua dari tabel mahasiswa adalah nama yang bertipe data varchar dengan panjang 50 karakter. Berarti di sini kita tuliskan nama varchar 50. Berikutnya, untuk kolom ketiga adalah kota yang bertipe data varchar dengan ukuran 150 karakter. Jadi kita di sini ketikkan kota varchar 150. Dan untuk kolom terakhir adalah kolom IPK yang bertipe data float. Berarti di sini kita ketikkan IPK float. Dan seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan jadikan kolom NIM ini sebagai primary key. Berarti di sini kita ketikkan primary key. Lalu kita set primary key-nya ke kolom NIM seperti ini. Kalau sudah, berikutnya kita akan eksekusi klausa create table ini dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Atau kita juga bisa blok dulu, lalu kita tekan tombol Run Selection. Selanjutnya, kita perlu pastikan bahwa tabel mahasiswa ini sudah terbentuk. Kita akan panggil comment show tables. Lalu kita eksekusi di sini. Dan ini dia hasilnya, bisa nampak di sini sudah terbentuk table dengan nama mahasiswa. Selanjutnya, kita akan coba lihat deskripsi dari table ini dengan menggunakan komen describe mahasiswa. Lalu kita eksekusi komennya. Dan ini adalah hasilnya. Di mana tabel mahasiswa ini terdiri dari 4 buah kolom, yaitu kolom NIM, kolom nama,
kolom kota, dan kolom IPK. Dengan primary key-nya kita set di kolom NIM. Dan ini sudah sesuai dengan apa yang kita spesifikasikan. Nah, bagi kalian yang mengalami kebingungan terkait mekanisme untuk membuat database dan table, pastikan kalian untuk mempelajari topik bahasan pada video sebelumnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan melangkah ke topik bahasan kita yang pertama untuk sesi pembelajaran kali ini, yaitu menambahkan data pada suatu table. Semisal saja di sini, kita akan menambahkan data mahasiswa bernama Bejo dengan NIM-nya 111. Bejo berasal dari kota Bogor dan memiliki IPK 2,24. Untuk menambahkan data ke dalam suatu table, kita bisa memanfaatkan klausa insert into. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini kita akan inputkan data baru ya ke dalam tabel mahasiswa. Di sini kita akan gunakan klausa insert into. Lalu diikuti dengan nama tabel yang mau kita inputkan datanya. Dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Lalu berikutnya diikuti dengan kata kunci values yang diikuti dengan tanda kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalam values ini kita spesifikasikan isi atau data yang ingin kita inputkan ke dalam tabel mahasiswa. Dan untuk kasus kita kali ini, data yang mau kita inputkan adalah 111 untuk NIM, lalu diikuti dengan Bejo untuk nama. Selanjutnya untuk kolom kota kita beri nilai Bogor. Dan terakhir untuk kolom IPK kita beri nilai 2,24. Kalau sudah, kita coba akhiri statement ini dengan menggunakan tanda titik koma. Oh, di sini kami juga melakukan kesalahan pengetikan ya. Seharusnya insert dengan S-nya hanya 1. Oke, berikutnya kita akan coba eksekusi script ini ya. Kita coba blok dulu, lalu kita tekan tombol Run Selections. Lalu untuk memastikan bahwa datanya sudah terinput dalam tabel mahasiswa, kita bisa lakukan query sederhana, yaitu select all from mahasiswa seperti ini. Lalu kita coba eksekusi script-nya atau query ini. Dan ini dia hasilnya. Bisa kita lihat di sini bahwa data yang tadi kita inputkan dengan menggunakan klausa insert into memang sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Yang perlu diperhatikan di sini adalah data yang ditambahkan harus lengkap, atau dengan kata lain, setiap kolom dari tabel mahasiswa mesti disertakan dan tidak boleh kosong. Selain itu, pengisian data juga harus sesuai dengan urutan kolom pada tabel. Semisal di sini, data pertama yang mesti diinput adalah data NIM, lalu diikuti dengan data nama dan data kota, dan terakhir akan disertai dengan data IPK. Untuk kasus berikutnya, misalkan saja kita diminta untuk menambahkan data mahasiswa baru bernama Tejo dengan NIM 222. Hanya saja karena Tejo adalah mahasiswa baru, maka ada beberapa data yang belum bisa dilengkapi. Beberapa di antaranya adalah data kota dan juga IPK. Tetapi di sini karena Tejo sudah terdaftar sebagai mahasiswa, maka data Tejo mesti masuk ke dalam tabel mahasiswa. Untuk menjawab kebutuhan semacam ini, maka kita bisa kembali memanfaatkan klausa insert into. Hanya saja dengan format penulisan yang sedikit berbeda. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini kita akan siapkan kembali klausa insert ya. Berarti di sini kita panggil insert into mahasiswa karena kita ingin menginputkan data baru ke dalam tabel mahasiswa. Lalu berikutnya, untuk keempat kolom yang dimiliki dalam tabel mahasiswa, kita hanya bisa memberikan atau menginputkan dua data saja, yaitu data untuk kolom NIM dan data untuk kolom nama. Nah, kedua kolom yang mau kita inputkan datanya harus kita spesifikasikan di sini. Berarti di sini mahasiswa dalam kurung NIM, nama. Selanjutnya, klausa insert into ini bisa kita lengkapi dengan values. Nah, untuk values di sini, karena data yang mau kita inputkan hanya ada dua data, yaitu data NIM dan data nama, maka kita juga hanya menspesifikasikan dua nilai, yaitu nilai 222 untuk NIM dan nilai Tejo untuk kolom nama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah urutannya harus sesuai, guys. Kalau di sini kita sebutkan NIM dulu baru nama, maka pada bagian values-nya kita juga harus memberikan nilai NIM dulu baru diikuti dengan nilai nama.
Selanjutnya kita akan blok scriptnya, lalu untuk mengeksekusi script ini kita bisa tekan tombol Run Selection. Lalu untuk memastikan bahwa datanya memang sudah terinput dengan sempurna, kita bisa double check lagi dengan mengeksekusi kembali script Select All from mahasiswa. Kita coba eksekusi scriptnya di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, data mahasiswa baru dengan NIM 222 dan nama Tejo sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Hal lain yang cukup menarik dari format penulisan klausa insert yang kedua ini adalah kita bahkan memiliki kebebasan untuk mengubah urutan pengisian data. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini kita coba siapkan kembali ya klausa insert into-nya. Insert into mahasiswa. Lalu diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, semisal saja di sini kita mau menginputkan data mahasiswa baru bernama Cecep dengan IPK 1,58 dan NIM-nya adalah 333. Nah, di sini kita mau inputkan datanya, pertama-tama data nama terlebih dahulu, baru diikuti dengan data IPK, dan terakhir baru kita sertakan data NIM-nya. Urutan kolom yang ingin kita isikan datanya atau kita inputkan datanya bisa kita spesifikasikan di bagian ini nih guys. Lalu berikutnya kita tinggal panggil saja values, lalu diikuti dengan penanda kurung buka dan kurung tutup. Yang selanjutnya kita bisa isikan datanya di bagian dalam kurung ini. Nah, data pertama yang perlu kita inputkan di sini adalah data nama mahasiswa. Misal saja dalam hal ini datanya adalah Cecep. Lalu data berikutnya adalah IPK dari si Cecep, yaitu 1,58. Selanjutnya kita tinggal inputkan NIM dari si Cecep. Semisal saja NIM-nya adalah 333. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa akhiri statementnya dengan penanda titik koma, dan kita coba eksekusi script ini, ya. Kita blok dulu, lalu kita tekan tombol Run Selection. Lalu kembali untuk menguji dan membuktikan bahwa datanya sudah terinput dengan baik dan sempurna, maka kita bisa eksekusi kembali script Select All from mahasiswa ini. Kita klik Run Selection di sini, dan bisa kita lihat di sini ya guys, data ketiga untuk mahasiswa bernama Cecep dengan NIM 333 dan IPK 1,58 sudah terinput dengan sempurna ke dalam tabel mahasiswa. Format penulisan klausa insert berikutnya yang akan kita pelajari adalah untuk memasukkan banyak data sekaligus ke dalam suatu tabel. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, misalkan saja kali ini kita akan menginputkan 3 data mahasiswa sekaligus ke dalam tabel mahasiswa dengan menggunakan satu klausa insert into. Nah, di sini pertama-tama kita spesifikasikan dulu insert into mahasiswa. Lalu berikutnya kita juga spesifikasikan kolom-kolom apa saja yang ingin kita lengkapi datanya atau kita isikan datanya. Semisal saja di sini kolom yang akan kita input datanya adalah kolom NIM, lalu kolom nama, dan kolom kota. Lalu berikutnya akan kita ikuti dengan klausa values seperti ini. Nah, di dalam tanda kurung ini, kita akan spesifikasikan data mahasiswa yang mau kita inputkan ke dalam tabel mahasiswa. Misalkan saja di sini, data mahasiswa berikutnya yang mau kita inputkan adalah mahasiswa dengan NIM 444, dan mahasiswa ini bernama Wati, lalu kota asalnya adalah Semarang. Seperti ini. Kali ini, kita tidak hanya menginputkan satu data mahasiswa, tetapi kita ingin inputkan 3 data mahasiswa. Dan data mahasiswa berikutnya yang mau kita inputkan bisa kita spesifikasikan dengan cara beri tanda koma di sini, lalu kita buat penanda kurung yang baru. Nah, di dalam penanda kurung yang baru inilah kita akan spesifikasikan data mahasiswa berikutnya. Misalkan saja mahasiswa berikutnya yang mau kita input datanya adalah mahasiswa dengan NIM 555 yang bernama Ani, dan Ani berasal dari kota Surabaya. Seperti ini. Nah, kalau kita punya mahasiswa ketiga yang mau kita inputkan datanya, maka di sini kita tinggal beri saja koma, lalu berikutnya kita spesifikasikan kurung yang baru. Dan di dalam penanda kurung ini kita inputkan data untuk mahasiswa berikutnya. Semisalkan saja di sini mahasiswa berikutnya memiliki NIM 666, lalu namanya adalah Ratih, dan Ratih berasal dari kota Malang. Seperti ini.
Untuk mengakhiri statement ini, maka kita bisa akhiri dengan penanda titik koma. Selanjutnya, kita akan coba eksekusi script ini, ya. Kita blok dulu scriptnya, lalu kita klik tombol Run Selection. Lalu berikutnya, untuk memastikan bahwa ketiga data mahasiswa baru ini sudah terinput ke dalam tabel mahasiswa, kita bisa eksekusi kembali script select all from mahasiswa. Kita coba eksekusi di sini. Dan ini dia hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, ketiga data mahasiswa yang baru saja kita inputkan ini sudah berada di dalam tabel mahasiswa. Nah, bagaimana guys terkait pemanfaatan klausa insert into untuk memasukkan data ke dalam tabel? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan memasuki topik bahasan kedua, yaitu mengubah data yang tersimpan pada suatu tabel. Semisal di sini kita akan mengubah data mahasiswa dengan NIM 555. Misalkan saja nilai kolom kotanya akan kita ubah menjadi Sidoarjo. Untuk melakukan pengubahan data pada suatu tabel, kita bisa memanfaatkan klausa update. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini karena kita ingin melakukan pengubahan data, kita bisa menggunakan klausa update. Lalu diikuti dengan nama tabel yang akan kita lakukan perubahan data. Dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Selanjutnya, kita spesifikasikan perubahan apa yang mau kita lakukan. Nah, di sini kita bisa gunakan kata kunci set, lalu diikuti dengan nama kolom yang mau kita ubah nilainya. Di sini nama kolomnya adalah kolom kota, dan nilai baru yang mau kita terapkan adalah Sidoarjo. Seperti ini. Dan tidak cukup sampai di sini, kita juga perlu menspesifikasikan klausa where. Klausa where ini akan diberi kondisi. Dan untuk kasus kita kali ini, perubahan nilai kota menjadi Sidoarjo akan kita terapkan ke mahasiswa dengan nilai NIM 555. Berarti di sini where-nya, where NIM sama dengan 555. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa akhiri statementnya dengan tanda titik koma. Dan kalau kita lihat pada data di dalam tabel kita, untuk NIM 555 ini merupakan data dari mahasiswa bernama Ani, yang sebelumnya berada di kota Surabaya. Dan di sini kita sudah melakukan kesalahan pengetikan nih guys, karena nama kotanya Surabaya. Seharusnya Surabaya. Tetapi nggak masalah, karena di sini kita akan melakukan update data, di mana kotanya akan kita ubah menjadi Sidoarjo. Kita coba eksekusi ya guys scriptnya. Kita blok dulu scriptnya, lalu kita tekan tombol Run Selection. Nah, untuk membuktikan apakah perubahan datanya berhasil atau tidak, kita bisa panggil kembali query select all from mahasiswa. Seperti ini. Titik koma lalu Ctrl Shift Enter. Dan ini dia guys, bisa kita lihat di sini ya, mahasiswa dengan NIM 555 yang bernama Ani, kotanya sudah berubah menjadi Sidoarjo. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan? Oh ya guys, kita juga bisa melakukan perubahan terhadap lebih dari satu kolom sekaligus. Misalkan di sini kita butuh untuk melakukan perubahan pada data mahasiswa dengan nilai NIM 222, di mana perubahan datanya adalah untuk kolom kota akan kita beri nilai Bekasi, dan untuk kolom IPK akan kita beri nilai 3,55. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini karena kita ingin melakukan perubahan data lagi, berarti kita akan panggil lagi klausa update, lalu diikuti dengan nama tabelnya yaitu tabel mahasiswa. Dan perubahan data yang mau kita lakukan adalah, ya kita spesifikasikan dengan kata kunci set, lalu diikuti dengan nama kolom dan nilai perubahannya. Di sini kolom yang akan kita ubah datanya adalah kolom kota, di mana nilainya kita mau beri nilai Bekasi, dan selanjutnya adalah kolom IPK, di mana nilainya mau kita set sebagai 3,55. Selanjutnya kita juga perlu spesifikasikan klausa where di sini, where, di mana update data ini akan kita terapkan pada baris atau pada data dengan NIM 222. Berarti di sini where NIM sama dengan 222. Seperti ini. Kita akhiri statementnya dengan titik koma, dan kita akan coba eksekusi script ini ya. Kita blok scriptnya, lalu kita tekan tombol Run Selection. Lalu untuk membuktikan apakah perubahan datanya berhasil atau tidak, kita bisa eksekusi kembali query select all from mahasiswa. Dan ini dia ya guys, bisa kita lihat ya, untuk mahasiswa dengan NIM 222 yang bernama Tejo, nilai kotanya menjadi Bekasi,
dan IPK-nya menjadi 3,55. Oh ya guys, di sini kami juga perlu menjelaskan kesalahan fatal yang seringkali dilakukan oleh seseorang yang baru mempelajari SQL. Kesalahan fatalnya adalah lupa menyertakan klausa where pada klausa update. Semisal di sini kita butuh untuk melakukan pengubahan IPK dari mahasiswa dengan nilai NIM 111 menjadi 1,75. Tetapi kita lupa menyertakan klausa where. Berikut akan kami demokan kesalahan fatal ini. Di sini kita akan tuliskan dulu ya klausa update. Karena update yang mau kita lakukan terhadap tabel mahasiswa, berarti kita panggil update mahasiswa. Lalu berikutnya akan diikuti dengan kata kunci set dan diikuti dengan kolom yang mau kita terapkan perubahan datanya. Semisal di sini adalah kolom IPK, di mana nilai baru yang mau kita terapkan adalah 1,75. Seperti ini. Dan di sini semisal kita melakukan kesalahan, yaitu lupa menyertakan klausa where. Kita langsung tutup statementnya dengan titik koma, dan kita langsung eksekusi script ini tanpa adanya klausa where. Kita coba ya guys, lalu kita tekan tombol run selection di sini, dan kita coba lihat di sini ya guys, efek fatal dari lupa menyertakan klausa where pada klausa update. Kita eksekusi lagi ya, select all from mahasiswa di sini. Dan ini dia guys hasilnya. Ya, seluruh data dalam tabel mahasiswa, nilai IPK-nya diubah menjadi 1,75. Penggunaan klausa update tanpa disertai klausa where ini cukup fatal karena perubahan yang dilakukan akan dikenakan pada seluruh data yang tersimpan dalam tabel. Untuk kasus kita di sini berarti nilai IPK untuk keseluruhan mahasiswa diubah menjadi 1,75. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau kesalahan semacam ini dilakukan pada database production. Ini bisa jadi malapetaka besar. Jadi perlu diingat ya guys, untuk klausa update, sebelum kalian mengeksekusi script, pastikan untuk dibaca ulang scriptnya. Selanjutnya, kita akan memasuki topik bahasan ketiga, yaitu menghapus data yang tersimpan pada suatu table. Semisal di sini kita akan menghapus data mahasiswa dengan nilai NIM 444. Untuk melakukan penghapusan data pada suatu table, kita bisa memanfaatkan klausa delete from. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, di sini ya klausanya adalah delete from. Di sini ada kesalahan pengetikan ya, kami perbaiki dulu ya. Klausa delete from ini akan diikuti dengan nama tabel yang akan kita lakukan perubahan datanya. Dalam hal ini adalah tabel mahasiswa. Lalu berikutnya, kita perlu menspesifikasikan klausa where. Karena di sini kita hanya mau menghapus data untuk mahasiswa yang NIM-nya 444 saja. Maka di sini kita bisa panggil where NIM sama dengan 444, seperti ini. Lalu kita bisa akhiri statementnya dengan penanda titik koma. Dan untuk mengeksekusi statement ini, kita bisa blok statementnya, lalu kita bisa tekan tombol run selection. Untuk melihat efeknya, kita bisa eksekusi kembali query select all from mahasiswa. Kita blok query-nya, lalu kita tekan tombol run selection. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, data mahasiswa dengan nilai NIM 444 sudah tidak lagi ada dalam tabel kita. Bagaimana guys cara untuk menghapus data? Cukup mudah bukan? Serupa dengan klausa update, penggunaan klausa delete from tanpa disertai klausa where juga dapat berakibat fatal. Berikut akan kami contohkan. Nah, di sini kita panggil saja delete from mahasiswa, tetapi di sini kita lupa untuk menyertakan klausa where, di mana kita langsung menutup statementnya dengan titik koma. Kita coba eksekusi ya guys script ini. Kita blok scriptnya, lalu kita tekan tombol run selection. Selanjutnya, untuk melihat efeknya, kita bisa eksekusi kembali script atau query select all from mahasiswa. Kita coba klik run selection di sini. Bisa kita lihat di sini, penggunaan klausa delete from tanpa disertai klausa where mengakibatkan hilangnya semua data yang tersimpan pada suatu table. Oleh karenanya di sini kami juga kembali mengingatkan kalian untuk selalu berhati-hati sewaktu menggunakan klausa update dan klausa delete from. Pastikan kalian untuk selalu menyertakan klausa where. Yang baru saja kita pelajari dalam sesi pembelajaran kali ini merupakan bagian dari SQL atau Structured Query Language yang masuk dalam kategori DML atau Data Manipulation Language. DML sangat erat hubungannya dengan mekanisme untuk menyimpan,
mengubah, dan menghapus data pada suatu tabel dalam database. Demikian sesi pembelajaran terkait DML atau Data Manipulation Language. Semoga materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran ini dapat bermanfaat. Pastikan juga untuk terus mengikuti sesi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.